desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman, dalam video kali ini saya mau membahas tentang memahami perbedaan antara enggak mau dan enggak bisa. Saya ulang ya. Memahami perbedaan antara enggak mau dengan enggak bisa. Kelihatannya judulnya sepele, tetapi setelah saya amati, ketidakmampuan seseorang membedakan antara enggak mau dan enggak bisa ini akan memicu percekcokan, bahkan penghakiman yang enggak fair. Saya kasih beberapa contoh supaya Anda paham. Ada seseorang membuli temannya dikarenakan temannya ini memilih jadi karyawan, nggak mau jadi pebisnis atau entrepreneur. Ya, seseorang yang membuli ini memandang orang yang tidak mau keluar dari pekerjaan, tidak mau resign, itu karena ada hambatan mental, ada mental block. Kamu ada hambatan mental tuh, ada keyakinan yang salah, makanya kamu nggak berani jadi pengusaha. Padahal temennya yang memilih jadi karyawan itu dengan sadar memilih nggak mau menjadi pengusaha, nggak mau jadi pebisnis. Bukan nggak bisa, memang nggak mau gitu loh. Contoh pertama ya. Yang kedua, ada beberapa teman saya yang memilih untuk mereka hidup lajang, gitu ya. Tetapi lingkungan membuli mereka punya mental block, punya hambatan mental bahwa mereka ini nggak bisa menikah akhirnya. Padahal memang itu pilihan sadar, saya nggak mau nikah gitu loh. Akhirnya ada yang menuduh dia homo lah dan sebagainya. Nah, teman-teman, dari dua contoh ini kadang kita menghakimi ya. Kadang orang menghakimi nggak maunya orang sebagai nggak bisa dalam sudut pandang dia. Kalau misalkan orang itu nggak mau, berarti itu dengan kesadaran penuh, yes, saya memilih jalan hidup ini. Ini adalah pilihan hidup dia. Kita sebagai orang di luar dia, seharusnya tidak boleh menghakimi berdasarkan perspektif kita atau perspektif yang kita anggap umum. Umumnya orang menikah, kamu kok enggak? Jadi kita akhirnya mempressure secara sosial. Padahal kan itu hak pilihan dia. Bahkan ada orang yang pernah ya saya ajak ngobrol. Dia memilih untuk hidup cukup saja, nggak mau jadi kaya raya berlebih gitu, nggak mau. Aku begini aja, yang penting aku bisa bantu orang gini-gini. Nggak mau, nggak kebayang pengen punya duit sampai miliaran, nggak kebayang punya villa, nggak kebayang punya helikopter atau apapun ya. Angan-angan setinggi itu nggak ada. Tapi dengan sadar dia bilang, saya memang nggak mau itu. Lalu kalau sekelilingnya mengatakan, kamu mental block, nggak mau kaya, nggak bisa, makanya nggak bisa jadi kaya. Nah, ini adalah satu hal yang sering sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sejak lama dalam menjalani profesi sebagai trainer pemberdayaan diri, saya membedakan apakah orang ini nggak mau atau nggak bisa. Kamu mau berubah nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau berubah tapi nggak bisa, udah berusaha tapi nggak bisa, kayak terhalang, berarti jelas dia perlu dibantu untuk mengatasi mental block itu. Tapi kalau memang dia nggak mau, loh, ya itu pilihan hidup dia gitu. Nah, saya sering sekali mengamati ada orang-orang yang saling menghakimi karena tidak memahami perbedaan antara nggak mau dan nggak bisa. Teman-teman, sebagai kesimpulan dari video ini, kalau Anda memang dengan sadar memutuskan nggak mau,
saya nggak mau jadi kaya. Ya nggak apa-apa juga, itu pilihan hidup. Tapi pastikan Anda betul-betul sadar dan nggak ngerepotin orang loh ya. Anda memilih nggak mau kaya tapi ngutang sama orang ya. Anda merepotkan orang-orang yang mampu gitu loh. Pastikan Anda tidak ngerepotin. Dan Anda yang nggak bisa, maka Anda perlu mencari tahu apakah karena nggak tahu caranya atau apa gitu sehingga Anda nggak bisa. Mudah-mudahan ini menjadi satu jawaban. Barangkali Anda sedang mengalami pembulian, mengalami tekanan dari lingkungan Anda. Katakan kepada lingkungan bahwa saya memang nggak mau, bukan saya nggak bisa. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.